Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Chandra Wijaya. Saya akan membacakan materi tentang laporan. Yang pertama, pengertian laporan. Laporan adalah bentuk penyajian dari suatu fakta mengenai hal yang berkenaan terhadap keadaan ataupun suatu kegiatan. Dan pada dasarnya, suatu fakta yang disajikan tersebut ialah tanggung jawab yang ditugaskan bagi si pelapor. Fakta yang disajikan merupakan bahan ataupun keterangan dari informasi yang memang dibutuhkan, berdasarkan dari suatu objek yang dialami oleh si pelapor atau dilihat, didengar, dirasakan oleh pelapor. Dan pada saat si pelapor sudah melaksanakan kegiatan atau suatu kegiatan. Fungsi laporan. Fungsi laporan yakni sebagai berikut. Yang pertama, adanya pertanggungjawaban bagi orang yang diberi tugas, yaitu pelapor. Yang kedua, menjadi landasan pimpinan dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Yang ketiga, menjadi alat untuk melakukan pengawasan. Yang keempat, menjadi dokumen sebagai bahan studi dan pengalaman bagi orang lain. Manfaat laporan. Di dalam sebuah laporan tentunya memiliki manfaat di dalamnya. Nah, berikut ini adalah manfaat dari sebuah laporan, diantaranya: 1. Menjadi dasar penentuan kebijakan. 2. Menjadi bahan untuk penyusunan rencana kegiatan-kegiatan berikutnya. 3. Bisa mengetahui perkembangan dan proses dari peningkatan kegiatan. 4. Sebagai sumber informasi. Perkenalkan, nama saya Mirda Devita. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam laporan. Kedua, laporan dalam bentuk buku atau ciri-ciri laporan yang baik. Pertama, saya akan menjelaskan tentang macam-macam laporan, yaitu 1. Laporan dalam bentuk formulir, 2. Dalam bentuk surah, 3. Dalam bentuk memorandum atau memo, 4. Laporan dalam bentuk naskah. Ciri-ciri laporan yang baik. Di sini ada 5 ciri-ciri laporan yang baik, yaitu bahasa formal, objektif, sistematis, pembacaannya tertentu, dan dibuat atas permintaan. Bahasa dalam formal, yaitu bahasa formal, yakni maksudnya bahasa yang digunakan dalam bentuk laporan haruslah memakai bahasa yang formal, jelas, baik, dan juga harus teratur. Laporan yang baik dan benar tentu menggunakan bahasa formal atau menggunakan kata yang baik baku sesuai dengan kaidah pertulisan yang terdapat dalam EYD, ejaan yang disempurnakan. Penyusunan antar paragraf, kalimat, kata, hingga tanda baca harus tepat, teratur, dan segi substansi bahasa. Tidak menggunakan kata ganti orang, tidak berat, dan penekanan pada sebuah laporan yang baik ialah tidak berdasarkan pendapat pengkaji data, namun berdasarkan fakta atau kenyataan. Kedua, objektif. Objektif yakni maksudnya pernyataan yang dibuat dalam sebuah laporan harus berdasarkan disertai dengan bukti yang spesifik dan detail, serta harus terhindari dari sangkaan dan pendapat pribadi. Apabila ternyata fakta menunjukkan A, yang dilaporkan juga harus A tanpa ada tendensi apapun. Pendahuluan, isi, dan kesimpulan disusun harus sesuai urutan agar mempermudah pembaca untuk mengisi dari laporan yang tertulis tersebut. Keempat, pembacaannya tertentu. Laporan yang dibuat yaitu atas permintaan pihak tertentu dan berdasarkan bidang tertentu, dan tentunya dibaca dan ditunjuknya untuk pembaca yang khusus. Contoh seperti laporan keuangan perusahaan yang tentu saja ditunjukkan kemudian dipublikasikan hanya pada direktur keuangan, bagi keuangan, dan juga direktur utama ataupun pada orang-orang yang ada hubungannya dengan manajemen keuangan pada sebuah perusahaan. Dan yang terakhir, disebut atas permintaan. Laporan biasanya ditulis atas permintaan dari pihak tertentu. Laporan tersebut dibuat
dibuat untuk menjadi bahan pertanggungjawaban mengenai suatu tugas yang sudah dilakukan. Laporan biasanya berupa laporan panjang atau pendek. Nama saya Riza Fitria. Saya akan membacakan pengertian proposal, tujuan proposal, fungsi proposal. Proposal adalah suatu rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kegiatan, dalam bentuk tulisan, dan dijelaskan secara sistematis dan terperinci. Proposal umumnya dijadikan pedoman kerja atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Secara etimologis, kata proposal berasal dari bahasa Inggris, yaitu propose, yang artinya pengajuan atau mengajukan, dan permohonan. Suatu pihak memberikan proposal untuk menawarkan ide, gagasan, atau rencana kepada pihak lain agar mendapatkan dukungan. Dukungan tersebut dapat berupa izin, persetujuan, dana, dan lain-lain. Secara umum, tujuan dibuatnya proposal adalah untuk mendapatkan izin atau persetujuan dari satu pihak mengenai rencana atau rancangan yang akan dilakukan. Selain itu, proposal juga sering dibuat untuk permohonan dana atau sponsorship melalui kerjasama dengan pihak lain. Selain penjelasan mengenai rincian kegiatan yang akan dilaksanakan, umumnya di dalam proposal juga tertera mengenai dana yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Jadi, secara keseluruhan, isi dari proposal tersebut harus dapat dimengerti oleh pihak lain yang ingin diminta izin atau persetujuan atau dana. Fungsi proposal. Proposal dibuat tentunya ada fungsi dan tujuannya, baik bagi pihak pembuat proposal maupun bagi pihak yang menerima proposal. Berikut ini adalah beberapa fungsi proposal. 1. Di bidang penelitian umum, proposal berfungsi sebagai dasar untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan sosial, budaya, agama, ekonomi, dan bidang lainnya. 2. Di bidang usaha atau bisnis, proposal berfungsi sebagai gambaran dan proyeksi dalam mendirikan suatu usaha. 3. Proposal berfungsi untuk memberikan informasi mendetail tentang suatu kegiatan ketika mengajukan dana untuk melaksanakan kegiatan. Misalnya perayaan, seminar, pelatihan, dan lain-lain. 4. Dalam suatu proyek, proposal berfungsi sebagai dasar melakukan tender, baik dari lembaga, pemerintah, maupun swasta. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya. Jenis-jenis proposal. Yang pertama adalah proposal kegiatan. Proposal kegiatan ini merupakan untuk melakukan suatu kegiatan. Isi proposal kegiatan adalah pengajuan rencana kegiatan baik yang sifatnya individu maupun yang kelompok. Misalnya adalah pentas seni dan budaya. Seringkali proposal kegiatan ini sekaligus untuk mengajukan permohonan dana dari pihak tertentu dan sebagai kompensasi penyelenggaraan kegiatan akan menawarkan sesuatu yang bermanfaat bagi donatur, misalnya spasi iklan. Yang ketiga adalah proposal bisnis. Ini adalah proposal yang berhubungan dengan dunia bisnis, baik perseorangan maupun kelompok. Yang contohnya adalah proposal pendirian suatu usaha, proposal kegiatan, proposal antar perusahaan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah proposal penelitian. Jenis proposal ini umumnya digunakan pada bidang akademik, yang contohnya proposal penelitian untuk membuat skripsi dan tesis dan lainnya. Proposal ini dibuat sebagai pengajuan kegiatan penelitian. Yang keempat adalah proposal proyek. Jenis proposal ini umumnya dipakai pada dunia bisnis, di mana isi proposal tersebut tentang rangkuman rencana kegiatan.
Yang contohnya adalah proposal suatu proyek pembangunan, proposal formal. Proposal formal biasanya dilengkapi dengan 3 bagian utama. Yang pertama adalah pendahuluan atau sampul halaman, judul, kata pengantar, dan ikhtisar, daftar isi, lembar pengesahan. Yang kedua adalah isi proposal atau latar belakang, pembatasan, masalah, tujuan, ruang lingkup, usaha, dan susunan panitia, waktu, biaya. Yang ketiga adalah data pelengkapan proposal atau lampiran, tabel, daftar, pusaka, dan lain-lain. Yang kedua adalah proposal semi formal. Proposal semi formal umumnya tidak selengkap proposal formal, namun masih berbentuk baku. Di dalam proposal semi formal biasanya terdapat informasi mengenai masalah, saran, pemecahan, dan permohonan. Yang proposal non formal biasanya dipakai dengan profesi semi formal dan disampaikan dalam berbentuk surat atau memorandum. Di dalam proposal non formal juga terdapat beberapa hal seperti masalah, sarana, pemecahan, dan permohonan. Ini adalah unsur-unsur proposal. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua adalah rumusan masalah, yang ketiga adalah tujuan penelitian, yang keempat adalah hipotensi, yang kelima adalah asumsi penelitian, yang keenam adalah manfaat penelitian, yang ketujuh adalah ruang lingkup penelitian, yang ke-8 adalah kajian pustaka, yang ke-9 adalah definisi operasional. Perkenalkan, nama saya Dina Seviana. Di sini saya akan melanjutkan materi pengertian dan karakteristik. Menurut Dr. Randes Jarwanto, skripsi merupakan sebuah karya ilmiah yang disusun oleh seorang mahasiswa program sarjana dari hasil-hasil penelitiannya atas dasar analisis data primer ataupun analisis data sekunder. Jika melihat definisi skripsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, skripsi merupakan karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Jadi skripsi adalah karya tulis hasil penelitian mahasiswa sarjana strata atau S1 yang membahas hasil penelitiannya sesuai kaidah penulisan dan aturan skripsi. Karakteristik skripsi antara lain sebagai berikut. 1. Skripsi merupakan karya ilmiah sehingga diperlukan metode ilmiah dalam penelitiannya. 2. Laporan tertulis dari hasil penelitian mahasiswa terhadap salah satu aspek kehidupan masyarakat maupun makhluk hidup. 3. Hasil penelitian dikaji berdasarkan fenomena yang terdapat di masyarakat dan relevan dengan penelitian-penelitian yang dilaksanakan sebelumnya. 4. Dalam bidang pendidikan, karya ilmiah ini ditujukan untuk eksplorasi dan pemecahan masalah pendidikan. 5. Dalam bidang non-pendidikan, yaitu karya ilmiah ini ditunjuk untuk pemecahan masalah keilmuan yang sesuai dengan bidang program studi mahasiswa. 6. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, berdasarkan hasil penelitian dan observasi lingkungan. 1. Skripsi kuantitatif. Skripsi kuantitatif yaitu skripsi yang metode pengambilan data dan penelitiannya menggunakan kuesioner atau survei yang disebarkan kepada subjek penelitian. Setelah data selesai dikumpulkan, dilakukan pengolahan data menggunakan perangkat lunak atau mendapatkan kesimpulan. Contoh perangkat lunak yang biasa digunakan yaitu SPSS, MATLAB, Minitab, dan lain sebagainya. 2. Skripsi kualitatif. Skripsi kualitatif yaitu skripsi yang metode pengambilan data dan penelitiannya menggunakan metode wawancara dan observasi lapangan secara mendalam. Berdasarkan hasil kajian pustaka. Skripsi jenis ini, hasil kajian pustaka berisi pembahasan suatu topik atau suatu hal yang dilakukan untuk pemecahan masalah yang didasarkan pada pengkajian secara kritis,
dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan dengan topik akan diteliti. Bahan pustaka ini dijadikan sebagai sumber ide atau gagasan yang dapat mengakibatkan pemikiran lain. Biasanya data yang diperoleh dari penelitian ini disebut data sekunder. Skripsi ini juga menerapkan pola pikir deduktif. 2.3. Berdasarkan hasil penelitian lapangan merupakan penelitian yang berpijak pada pengumpulan data empiris di lapangan. Biasanya data penelitian lapangan ini disebut data primer. Karya ilmiah jenis ini yang berdasarkan jenis penelitian lapangan ini ada dua, yaitu skripsi penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dan skripsi penelitian lapangan yang bersifat kuantitatif. Perkenalkan, nama saya Pinka Niken Ageta. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengertian artikel. Artikel adalah sebuah esai yang sebenarnya lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan atau melalui koran, majalah, buletin, dan lain-lain, dan bertujuan untuk menyajikan ide-ide dan fakta-fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Isi artikel bisa bermacam-macam. Beberapa contoh yang sering kita baca seperti sejarah, petualangan, argumentasi, penelitian, bimbingan untuk melakukan atau mengajarkan sesuatu. Penulis artikel adalah seseorang atau beberapa orang yang bertindak dalam authoring sebuah artikel, penggabungan beberapa kata dalam kalimat yang menarik dan mudah dibaca, sehingga membuat pembaca merasa mampu mengetahui terlebih dahulu apa yang mereka tidak tahu sebelumnya. Penulis artikel bermacam-macam kriterianya sebagai berikut. 1. Penulis artikel buku. 2. Penulis artikel berita. 3. Penulis artikel marketing. 4. Penulis artikel online. 5. Penulis artikel narasi. Dan yang ke-6, penulis artikel naskah. Ciri-ciri suatu artikel yaitu 1. Tulisannya singkat, padat, jelas, dan pembahasannya lengkap dan tuntas. 2. Sumbernya dari fakta yang ada. 3. Bersifat faktual sesuai dengan data-data yang diketahui oleh si pengarang. 4. Original dan bukan copywriting. 5. Isi yang disampaikan sesuai dengan fakta yang didapat dari narasumber dan bukan dari pemikiran penulis. 6. Isinya bisa berupa pemaparan biografi tokoh, kisah-kisah perjalanan, argumentasi, peristiwa, atau hal fakta lainnya. Dan yang ketujuh, gagasan atau topiknya harus menyesuaikan dengan kebutuhan pembaca atau masyarakat umum. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zati Labiba. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang artikel, yaitu yang pertama ada tujuan artikel. Tujuan artikel itu sebagai informasi, yaitu tujuannya untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai sebuah hal. Yang kedua ada tujuan penugasan, yaitu misalnya seorang siswa sekolah yang diberi tujuan untuk menulis sebuah artikel. Yang ketiga itu ada tujuan persuasi atau membujuk. Ini untuk mengulas sesuatu hal yang di dalamnya terkandung muatan pembujukan kepada pembaca untuk melakukan suatu hal atau membeli suatu barang. Yang keempat, ada tujuan entertainment, yaitu untuk menghibur pembaca. Yang kelima, ada tujuan eksistensi, untuk menjadi penegasan diri, untuk menyatakan eksistensi diri penulis kepada pembaca. Selanjutnya yaitu ada sistematika penulisan artikel hasil pemikiran atau non-penelitian. Yang pertama ada judul, disusun maksimal 14 kata dalam tulisan bahasa Indonesia, 10 kata dalam tulisan berbahasa Inggris. Yang kedua ada nama penulis, ditulis tanpa gelar akademik atau gelar kebangsawanan. Lembaga tempat penulis bekerja ditulis dalam catatan kaki, disertai alamat yang bisa dihubungi, baik email, alamat kantor, atau rumah. Yang ketiga ada abstrak, disusun dalam satu paragraf, maksimal 100 kata. Yang keempat ada kata kunci, berupa kata-kata penting dalam tulisan. 5 ada pendahuluan, berisi tentang uraian latar belakang, masalah, tujuan, dan manfaat, ditulis tanpa subjudul, disusun maksimal 20% dari keseluruhan tulisan. Yang keenam ada pembahasan, terdiri atas beberapa subjudul, berisi uraian tentang masalah yang dibahas. Pembahasan ini merupakan inti dari artikel jurnal, disusun maksimal 70% dari keseluruhan tulisan.
Yang ketujuh ada penutup atau kesimpulan dan saran. Disusun maksimal 10% dari keseluruhan tulisan. Pustaka rujukan, menggunakan sumber buku dan jurnal maksimal 10 tahun terakhir. Dan yang terakhir yaitu jenis-jenis artikel. Yang pertama ada artikel deskripsi. Karangan ini memberikan gambaran tentang kasus atau situasi sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasa. Yang kedua ada artikel narasi. Dalam narasi sederhana yang dikenal sebagai cerita, dalam narasi peristiwa atau kejadian secara kronologis, dalam acara tersebut ada juga pemimpin yang menangani konflik. Narasi dapat berisi fakta atau fiksi. Yang ketiga ada artikel eksposisi. Esai ini berisi deskripsi atau penjelasan dari topik dalam rangka memberikan informasi tambahan atau pengetahuan untuk pembaca. Untuk memperjelas deskripsi dapat dilengkapi dengan grafik, gambar, atau statistik. Yang keempat, ada artikel argumentasi yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran pendapat atau kesimpulan dengan data atau fakta sebagai alasan atau bukti. Yang kelima, artikel persuasi yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu. Dalam persuasi penulis mengharapkan gerakan motorik dalam bentuk tindakan motorik yang dilakukan oleh pembaca menurut penulis direkomendasikan dalam esai. Yang keenam ada artikel eksploratif. Artikel atau tulisan yang berisi ungkapan dari fakta-fakta menurut sudut pandang si penulis. Yang ketujuh ada artikel prediktif. Artikel yang memuat tentang sesuatu yang sifatnya akan atau belum terjadi menurut analisa si penulis. Yang kedelapan ada artikel eksplanatif. Adalah tulisan yang dibuat untuk menerangkan atau menjelaskan suatu hal kepada pembaca menurut berbagai sudut pandang, terutama dari sudut penulisnya. Sekian penjelasan dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.